Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: buron 15 bulan lebih, maling motor di Tulang Bawang diciduk saat nonton bola voli, BB dijual untuk keperluan. Pelarian MA alias HA 27 tahun, warga Dusun Pasir Mulyo, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang akhirnya berakhir. MA merupakan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah buron selama 15 bulan lebih. Aksi pencurian dilakukan pelaku terjadi pada hari Minggu, 25 Februari 2024, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Dusun Kanal Buntu, Kampung Pendowa Asri, Kecamatan Dente Teladas. Kapolsek Dente Teladas Ibtu Amrit Bancin mengatakan, pelaku ditangkap petugas pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Uniknya, setelah pelarian selama 15 bulan lebih tersebut, MA akhirnya ditangkap petugas saat sedang asik menonton pertandingan bola voli di Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas. Peristiwa pencurian tersebut terjadi dalam rumah korban dan pertama kali diketahui oleh istrinya saat terbangun dan hendak ke kamar mandi. Saat itu istri korban melihat pintu bagian belakang rumah sudah terbuka dan dalam keadaan rusak. Sepeda motor Honda Revo warna hitam B4559FC tahun 2010 yang sebelumnya terparkir di ruang tengah juga telah hilang. Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Dente Teladas hingga akhirnya pelaku berhasil diciduk setelah buron 15 bulan lebih. Ibtu Amit Basin mengungkapkan, sepeda motor korban telah dijual oleh pelaku kepada seseorang dengan harga Rp1.200.000. Benar, pelaku sudah kami amankan, jadi sepeda motor korban sudah dijual, uangnya sudah habis digunakan oleh pelaku untuk keperluan sehari-hari, kata Kapolsek, Senin 4 Juli 2025. Pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Dente Teladas dan dikenakan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Baik pemirsa, kembali ke informasi selanjutnya dilansir dalam newspaper.di.id dengan headline: truk terguling di Jalimbar Sedayu Tanggamus, 2 tewas 3 luka berat. Dari Tanggamus melaporkan, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Barat, Pokon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Senin pagi, 4 Agustus 2025 sekitar pukul 6.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Lantas Polres Tanggamus, Ibtu Imada Agus Dwidayana mengatakan, setelah mendapat laporan pihaknya segera mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Barang bukti diamankan, serta keterangan dari para saksi yakni warga sekitar bernama Bidi dan Pardi turut dicatat dalam proses penyelidikan. Truk yang mengalami kecelakaan, Mitsubishi dengan plat BE8381ZX, terguling usai mengalami remblong di jalur turunan, kata ujar Mada Agus Dwidayana, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko. Kasat menyebut, truk tersebut dikemudikan oleh Martin, pria 38 tahun asal Talangraman, Banding Agung. Saat kejadian, truk mengangkut kelapa dan membawa sejumlah penumpang dari arah pesisir barat menuju Bandar Lampung. Dalam perjalanan menuruni turunan curam di wilayah Sedayu, kendaraan mendadak mengalami gangguan pada sistem pengereman dan akhirnya terbalik hingga tersandar di tebing. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia yakni Mansur 40 tahun, warga Pokon Banding Agung Talang Padang meninggal di lokasi kejadian. Sementara Masuri 50 tahun juga warga Banding Agung meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Untuk kerugian material diperkirakan 60 juta rupiah jelasnya. Selanjutnya, 3 penumpang lainnya mengalami luka berat, yakni Pudori 50 tahun, Diko Prawiro 35 tahun warga Pokon Banding Agung Talang Padang, dan Aiza 18 tahun Pokon Campang Waihanda, Kecamatan Pugung langsung dilarikan ke RS Mitra Husada Prinsewu untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sementara itu, pengemudi truk Martin serta penumpang di kursi depan Muhaimin 35 tahun, pedagang asal Pokon Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah berhasil selamat dan dalam kondisi sadar. Namun keduanya turut dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, ungkap Kasat Lantas. Kasat menyebut, saat ini unit Laka Lantas Polres Tanggamus masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan termasuk memeriksa kondisi teknis kendaraan. Kejadian itu juga tidak mengganggu arus lalu lintas, personil Satlantas mendampingi evakuasi hingga selesai. Kami menghimbau kepada seluruh pengemudi untuk ekstra hati-hati saat melintasi jalur lintas Barat Sedayu sebab memiliki tanjakan dan turunan yang curam, serta memastikan fungsi pengereman kendaraan dengan baik, himbaunya.
Bagi pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.